Halo Leo, bagaimana kabar kamu hari ini Leo? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Leo di sana. Kali ini tema di video kita prediksi energi ya, untuk teman-teman yang berzodiak Leo di bulan November tahun 2024 ini. Ya, mudah-mudahan pembacaan energi kamu positif semua ya teman-teman. Oke. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum ya teman-teman. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ya, ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positif. Ya, serta jangan lupa juga klaim semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya teman-teman. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Leo. Oke, seperti apakah Leo pembacaan energi kamu? Kita akan coba bacakan energinya satu persatu. Oleh karena itu fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya benar-benar bisa kalian pahamin. Oke ya Leo, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk kalian teman-teman yang berzodiak Leo. Leo, di kartu energi kamu yang pertama ini ya, saya merasakan di bulan November ini ya, sebenarnya ada hal-hal yang mumet banget di pikiran kamu ya. Ada hal-hal yang mumet banget di perasaan kamu gitu. Atau ya sebenarnya kita manusia kan ada saja ya beban pikiran. Kita manusia ada aja beban hidup atau apapun lah. Tetapi kamu di sini berusaha tenang. Ya, kamu berusaha tenang, kamu berusaha mengendalikan emosi. Ya, berusaha lah gitu mengendalikan perasaan kamu. Ya. Berusaha mengendalikan pikiran juga ya, supaya nggak terlalu overthinking atau terlalu banyak mikir, atau ya supaya nggak baperan, supaya nggak emosional gitu menghadapi apapun, menghadapi siapapun gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang nantinya memancing emosi gitu, jadi ingatlah untuk tetap tenang ya, jangan lupa tenang ya, anteng-anteng aja gitu ya, pesennya karena sebenarnya ada hal-hal ya, atau banyak hal ya, nggak usah dihadapin dengan emosi gitu. Takutnya kalau kita emosi kan buang-buang energi aja gitu. Jadi bawa bertenang dulu, pikirkan dulu, baru bertindak, baru mengambil keputusan gitu. Oke, selanjutnya saya merasakan ya, di November ini alam semesta bersama kamu ya teman-teman Leo. Universe di sini, semesta ini mendampingin kamu, menjaga kamu, melindungi kamu di sini. Ya, apalagi kalau kita kadang hal-hal yang baik ya, kalau kita tanam hal-hal yang positif, maka kita akan menarik hal yang positif. Itu harus kamu yakini, harus dipercayai. Jadi ya, saya ngerasa kalau Leo yang positif ya energinya, Leo yang vibe-nya positif gitu ya, sikapnya, sifatnya, kelakuannya ya, semesta pasti akan berpihak sama kamu ya. Nanti keberuntungan juga bisa berpihak sama kamu, keberlimpahan bisa datang sama kamu kayak gitu ya. Hukum tabur tuai namanya. Oke, selanjutnya ada nanti peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi ya. Ini seperti men-trigger
men-trigger energi atau memacu, bisa jadi di sini sisi kekanak-kanakannya kamu. Ya, jadi sebenarnya kita ya bisa aja umurnya udah dewasa, umur kita bisa aja ya sudah dewasa lah, atau melihat bijaksana, tetapi sebenarnya ada juga sisi kekanak-kanakannya kita gitu. Ada sisi childishnya kita, ya terutama yang punya banyak trauma, ya terutama yang punya banyak luka-luka masa lalu, ya trauma masa lalu, ya. Jadi hal-hal kayak gitu bisa terpancing sebenarnya, bisa muncul lagi. Kayak misalnya apa ya, nanti ada orang memperlakukan kamu tidak adil, langsung ke trigger tuh energinya, langsung terpancing, langsung memicu gitu ya, memicu sisi apa namanya ya, sisi inner child-nya kita gitu. Kayak ya teringat aja gitu, di masa lalu saya pernah digituin, di masa lalu saya pernah diperlakukan tidak adil, jadi sekarang terulang lagi begitu kan. Itu seperti trauma yang muncul lagi, atau seperti luka yang berdarah lagi ya teman-teman Leo. Atau apa ya, misalnya suatu saat ya kita disepelekan sama orang nih ya, suatu saat kita diremehkan, itu men-trigger sebenarnya ya, memicu sisi emosional kita, sisi childish kita juga, inner child kita juga. Kayak aku pernah dulu nih disepelein juga, aku pernah dibully, aku pernah diremehkan dulu. Jadi kayak teringat aja gitu ya, dengan hal-hal yang dulu-dulu, hal-hal dari masa lalu gitu ya, sekarang muncul lagi gitu ya. Masa di masa lalu aku diremehkan, sekarang diremehkan lagi gitu. Masa dulu aku diperlakukan tidak adil, sekarang kok diperlakukan tidak adil lagi nih gitu. Kayak trauma yang muncul lagi gitu. Kayak itu itu ya men-trigger ego kita juga gitu ya, seperti nggak terima lah gitu, nggak rela ya, aku nggak mau nih digituin, aku nggak bisa diginiin gitu, aku harusnya diterima gitu dengan baik, aku harus divalidasi, aku harus diakui sebenarnya gitu ya. Sebenarnya apapun itu kan ekspektasi kita ya, dan ekspektasi itu yaitu harapan kita. Jadi hati-hati dengan ekspektasi, karena ya disitulah harus kita berani siap dengan rasa kecewa. Apalagi kalau ekspektasi itu terhadap manusia, kita berharap nih gitu, kita ekspektasinya sama dia, keluarga, teman, atau siapa itu ya, berharapnya dia ingat kebaikan saya misalnya, berharap dia mengakui saya gitu. Padahal di situ hanya ekspektasi kita ya. Jadi jangan terlalu berlebihan berharap gitu ya, apalagi terhadap berharap terhadap manusia, karena ya kita pasti akan merasakan kekecewaan begitu teman-teman. Oke, selanjutnya di November ini saya merasakan akan ada seseorang atau beberapa orang yang ingin memulai lagi kayaknya nih sama kamu. Ya, ada sih orang yang sebenarnya pengen ngobrol lagi sama kamu ya, pengen dekat lagi sama kalian Leo, atau pengen memulai lagi. Bisa nggak ya gitu kita interaksi lagi misalnya, bisa nggak kita kayak waktu itu Leo gitu. Soalnya sekarang terasa asing, sekarang terasa dingin gitu. Ada sih beberapa ya di sini. Nah ya kan Leo, ini kalau tentang koneksi, relasi, hubungan, ada ya beberapa di sini yang kondisinya mungkin tidak baik-baik aja atau terlalu banyak dramanya. Ada beberapa ini hubungan yang toksik juga, ada beberapa yang koneksi relasinya yang belum jelas gitu ya rasanya. Jadi sensi aja bawaannya gitu, sensi, baper, bawa perasaan, kayak apa ya,
kayak ya kalau ada hubungan koneksi relasi yang belum jelas, belum sesuai harapan, kan kita jadi baperan gitu ya. Ini ada kalian yang saling sensi, beberapa dari kalian ya yang saling sensitif atau saling emosional ya, saling beradu ego ada juga nih, beradu gengsi juga ada ya. Tetapi orang ini memang apa ya, baper banget sih sama kamu. Tapi bisa vice versa, ini bisa juga kalian ya Leo, atau kalian Leo di sini yang menaruh hati banget, atau yang berkaitan sama Leo ini menaruh hati yang sangat dalam gitu. Ada ekspektasi harapan yang begitu dalam gitu, kayak apa ya, saya suka loh sama kamu gitu, jadi saya berharap besar sama kamu gitu loh, atau saya mencintaimu, saya berharap sama kamu, saya berharap kamu begini begitu dan lain sebagainya ya, sedalam itu ya. Itu sih ada sebagian yang seperti itu, tapi di sisi lain ada juga sebagian yang di sini sepertinya ya, sebagian dari kalian yang mungkin ya mencoba untuk memulai lagi ya, setelah jeda mungkin berapa lama. Di sini ada yang mencoba untuk memulai lagi ya. Mudah-mudahan aja yang resonate sama pembacaan energi ini ya menemukan kebahagiaannya lah gitu ya Leo. Oke, selanjutnya Leo, di November saya merasakan ya, ini kalau ada hubungan relationship misalnya, atau relasi dengan siapa aja lah ya, bisa juga relasi kamu sama keluarga, atau relasi sama teman, atau relasi sama seseorang, atau hubungan sama seseorang. Ini ada sangat melelahkan ya. Ada yang merasa berat ya, berat mencintai kamu. Ada yang merasa seperti itu ya, berat banget gitu. Kenapa ya, kok berat banget gitu rasanya ya. Ada juga yang ngerasa sebenarnya dia suka gitu, suka sama kalian Leo, cinta sama Leo gitu, tetapi rasanya berat gitu. Beberapa juga insecure, beberapa itu ngerasa nggak layak aja gitu ya, aku ini siapalah gitu, atau gimana gitu ya. Terus terlihat juga ada juga di sini yang merasa ya berat menghadapi kamu ya, apalagi ini kalau ada ego yang besar, ada gengsi yang besar, atau ada halangan, ada rintangan yang besar. Jadi berat ya, berat lah gitu berjuang untuk kamu ya, berat banget ini ya. Ada yang merasa menderita juga, menderita banget bagaimana ya gitu melanjutkan hubungan, bagaimana koneksi kita, relasi kita gitu. Sebenarnya dia suka sama kamu gitu, pengennya sama kamu ya Leo, tetapi ini beberapa ada yang juga udah nggak tahan nih, nggak kuat lagi gitu, pengennya menyerah, putus asa gitu ya. Sepertinya ada yang capek di hubungan ini, saya melihatnya ada yang lelah, yang capek di sini. Bisa juga Leo yang merasa capek, atau Leo capek sama teman, atau capek sama keluarga, atau capek sama seseorang, atau ya seseorang itu yang capek sama Leo gitu. Ada beberapa begitu ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya ya. Kemudian ya ada emosional yang bergejolak di sini, bergejolak banget gitu perasaan seseorang sama kamu di sini Leo ya. Nggak tahu saya nih alasannya kenapa ya. Memang kalau ada hubungan sama Leo ya, ya harus siap berapi-api gitu ya. Kalau ada relasi, koneksi, hubungan sama Leo ya harus siap bermain api gitu ya. Karena ya karakter dari Leo itu kan
orangnya gimana ya, gimana ya, pokoknya begitulah. Jadi kalau ada yang mencoba menjalin hubungan sama Leo ya harus siap berhati-hati sih orangnya. Oke Leo, sekarang kita coba lihat pesan apa yang terbacakan di November ini untuk kalian Leo. Oke Leo. Oke. Kamu sepertinya terlihat di sini, kamu sepertinya ingin mengendalikan situasi ya, kamu sepertinya ingin mengendalikan keadaan ya. Sebenarnya banyak drama ya di kehidupan kamu Leo, banyak hal-hal yang tidak terduga ya di sekitar kamu, di kehidupan kamu, tetapi kamu berusaha mengendalikan situasi di sini, terutama mengendalikan diri sendiri ya. Ini ada beberapa dari Leo yang sebenarnya tahu ya ada drama di situ, tetapi pura-pura nggak tahu aja gitu, sabodo atau bodo amat lah gitu ya. Ada beberapa tahu gitu ya terjadi sesuatu di antara kita gitu, tapi ya udah berusaha biasa aja. Ada sih Leo yang seperti itu. Jadi ada yang jaga gengsi juga, jaga harga diri, jaga nama baik. Jadi ya gitu deh. Oke, selanjutnya Leo, pesannya di sini, tapi sebenarnya kamu tertarik terhadap sesuatu di sini. Kamu tertarik sebenarnya sama sesuatu atau sama seseorang ya, tapi kamu pinter di sini ya menyembunyikan perasaan. Kamu pinter merahasiakannya begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk pekerjaan, impian, cita-cita yang diusahakan ini ya, termasuk keuangan juga, kamu harus optimis di sini. Karena nanti ada nih yang hal-hal yang akan sesuai dengan harapan kamu. Nanti ada hal-hal yang akan sesuai dengan keinginan kamu, entah itu keuangan atau yang sedang kamu kerjakan ya. Semoga ada keberhasilannya di sini. Oke. Nah, Leo ya, di November ini saya ngerasa kamu ini bisa bersinar di November, atau bisa jauh lebih bersinar di November ini. Cuma kayak kamu harus bisa ngendaliin diri di sini pesannya. Kamu harus bisa lebih mengendalikan diri kamu gitu. Misalnya ya apa ya, harus diuji mental kamu, harus diuji iman kamu misalnya. Terus kamu tahan nggak dengan godaan-godaan gitu, jangan sampai tergoda. Maksudnya kayak kalau mau berhasil, mau sukses, bersinar ya, ya kita harus di jalan yang benar gitu, memiliki keyakinan yang benar ya, keyakinan yang positif sebenarnya. Kalau kita negatif, neko-neko atau macam-macam, ya udah ya, jadi bumerang gitu ya, itu yang berbahaya. Oke, jadi intinya sih yang apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu. Kalau yang kita tabur itu yang baik-baik, ya yang baik kita akan dapatkan. Tapi kalau kita tabur yang buruk, ya akan dapatkan yang buruk. Begitulah hukum dari alam semesta ini, hukum tabur tuai. Ya, begitu juga dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita gitu. Kalau kita tidak mau menghadapi orang-orang yang banyak drama, kita jangan banyak dramanya juga. Ya, kalau pengen orang-orang di sekitar kamu apa adanya, ya kamu apa adanya juga gitu. Ya, semua itu ada sebab akibat ya, seperti cerminan gitu ya. Jadi saya ngerasa energi yang kamu pancarkan itu yang akan dipantulkan ya. Energi yang kamu pancarkan, pantulan energi itu yang akan kamu terima ya, dan berusaha untuk menstabilkan emosional kamu, menyeimbangkan semuanya, terutama finansial juga.
saya ngerasa sebenarnya finansial atau keuangan di November ini kedepannya bisa lebih bagus gitu, tetapi ya kitanya harus bisa ngendaliin diri ya, dalam mengelola finansial. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya terkait prediksi dari energi kamu di bulan November ini. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat dan resonan untuk kalian semua ya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.